Bismillahirrahmanirrahim. Sama Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, kita melanjutkan kajian kita terkait dengan perkara-perkara hisab ya. Macam-macam hisab yang dimana hisab ini merupakan perhitungan, penilaian yang nanti Allah terapkan, Allah tetapkan, Allah tentukan nanti di akhirat kelak. Ketika manusia nanti akan melalui proses hisab, maka tidak ada satupun manusia yang tidak selamat dari hisabnya Allah. Baik mereka yang taat maupun yang tidak taat, baik mereka yang beriman maupun yang kafir, baik mereka yang muslim maupun yang musyrik, baik mereka yang soleh maupun yang fasik atau munafik, semuanya akan dihisab. Ya, tidak ada yang terlewatkan, baik kecil besar, tampak tersembunyi akan Allah tampakkan, akan Allah terangkan sedetail-detailnya. Inna ilaina hisabahum, inna ilaina iyabahum, wa inna alaina hisabahum. Ya, di dalam surat Al-Ghasyiyah semuanya akan kembali kepada diriku, kata Allah. Inna ilaina iyabahum, wa inna alaina hisabahum, dan akan kami hisab mereka semuanya. Semuanya akan dihisab. Ya, bahkan binatang pun ya itu akan dihisab, cuman mereka tidak akan masuk neraka atau surga. Ya, ada binatang yang mereka membunuh, binatang yang besar membunuh yang kecil, binatang yang galak ya membunuh binatang yang lemah, yang kuat membunuh binatang yang lemah. Tapi mereka tidak ada proses nanti pengadilan masuk neraka atau surga. Setelah hisab ya sudah selesai, mereka akan dimatikan. Nah, kecuali manusia dan jin. Maka manusia dan jin ini merupakan dua makhluk Allah yang nama mukallaf. Mukallaf ada yang terbebani syariat ya. Maka kalau kita lihat para jamaah Bapak Ibu, bahwa ketika nanti manusia diproses dengan hisab ya, maka ini di sini sudah kita terangkan. Ada beberapa macam hisab. Yang pertama, manusia atau jin nanti mereka akan mendapatkan tanpa hisab, tanpa azab. Yang mereka juga akan mendapatkan apa? Prioritas atau apresiasi dari Allah, disebabkan karena amal-amal yang mereka kerjakan, baik itu keimanannya, baik itu amal solehnya, sampai mereka masuk surga bila hisab, bila adab. Dukhulul jannah bila hisab, bila adab. Masuk surga secara langsung, direct, tanpa dihisab, tanpa diazab. Artinya apa? Prosesnya cepat. Para ulama mengatakan prosesnya cepat sekali. Yang dihisab apa? Uang kebaikannya lebih berat, amal kebajikannya lebih banyak, dosa-dosanya sudah diampuni, bahkan sedikit sekali, kecil sekali. Ini kalangan, kalau kita lihat yang pertama dari golongan para nabi, para rasul Allah, jelas mereka masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ya, prosesnya direct, masuk surga direct, cepat. Nah, itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis sahih bahwa umatku nanti akan masuk surga secara langsung dengan mereka membawa rombongan begitu banyak. Ya, setiap 1000 orang membawa berapa? 1000 orang lagi, atau di dalam riwayat lain 70.000. Ya. Dan golongan-golongan ini adalah mereka yang akan melalui proses yang cepat masuk surga tanpa dihisab. Artinya tanpa dihisab dengan bertele-tele, tanpa dihisab dengan hisab yang berat ataupun hisab yang ringan. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, ini golongan-golongan yang Masya Allah, mereka yang dispesialkan oleh Allah, dikhususkan oleh Allah. Orang seperti ini memang kadar keimanannya dan amal solehnya itu melampaui daripada keburukan-keburukannya. Maka Bapak Ibu kalau pengen masuk surga tanpa hisab ya, tanpa diazab ya, jaga iman tauhid yang benar, senantiasa hidup kita ini pasrahkan kepada Allah, tawakal yang kuat ya, tidak melanggar aturan Allah, baik dosa syirik ya ataupun dosa-dosa besar. Nah, itu memang syaratnya ketat, tidak mudah Bapak Ibu ya, masuk surga tanpa hisab, apalagi tanpa mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, macam daripada hisab nanti pada hari kiamat, mereka golongan orang-orang yang akan melalui proses hisab yang ringan.
atau yang dinamakan hisaban yasiro, hisab yang ringan atau hisab yang mudah. Maka kalau kita membuka di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Insyiqaq, surat yang 84, ayat yang ke-7 dan ayat 8, Allah Ta'ala jelaskan. Kalau kita buka di dalam Al-Quran surat Al-Insyiqaq, surat 84, ayat yang 7 dan 8, apa yang disampaikan oleh Allah? Fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira, ya. Maka dijelaskan di dalam ayat ini, adapun orang-orang ketika mereka diberi catatan, ya, atau kitab dari sebelah kanannya, ya, maka ini menunjukkan bahwa orang tersebut akan mendapatkan hisab yang ringan. Jadi mendapatkan kitab sebelah tangan kanannya, maka ini menunjukkan dia akan dihisab dengan hisab yang ringan. Maka ketika ayat ini turun, para jamaah Bapak Ibu rahimani rahimakumullah taala, maka Ibunda Aisyah bertanya, ya, ketika Nabi pernah membaca ayat ini, ya, surat Al-Insyiqaq, ketika di dalam sholatnya, maka di salah satu sholatnya Rasulullah SAW membaca surat ini atau surat Al-Insyiqaq ini, maka bertanya, wahai Rasulullah, mal hisab yasira, apa yang disebut dengan hisab yang ringan? Ketika panjenengan baca Quran, saya mendengar jenengan membaca kalimat, ya, ayat Allah yang mengatakan hisabai yasira fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Maka Rasulullah mengatakan, kalau hisab yang ringan itu adalah manakala ketika Allah memberikan catatan atau kitab yang berisi catatan amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Di situ catatan itu, ya, ada keburukan-keburukan, ada dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, itu dihapus semua, dimaafkan oleh Allah. Clean, bersih. Jadi dalam kitab itu, ya, ditimbang-timbang, ya, itu ada dosanya, Pak. Bu, dosane, ya. Tapi kalau Gusti Allah di ngapura, dihapus, dimaafkan oleh Allah. Nah, baru setelah dia mendapatkan kitab itu, baru nanti dia akan dihisab dengan hisab yang ringan, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Ya. Maka di dalam berita yang lain dikatakan bahwa nanti manusia akan dihisab oleh Allah, yang dimana akan tidak terlepas dari hisab. Lah, ketika orang dihisab pasti akan celaka. Orang kalau sudah dihisab itu pasti akan celaka, kecuali mereka yang mendapatkan hisab yang ringan. Hisab yang ringan bagaimana? Ditanya oleh sahabat. Hisab yang ringan itu ketika manusia nanti dihadapkan oleh Allah dengan sendirian, tanpa orang lain tahu, hanya dirinya dan Allah. Maka di situ Allah mengatakan, amil takada wa kada, kamu telah berbuat seperti ini semasa di dunianya. Detail, Pak, Bu. Ya, pernah ngelakoni dosa toh? Iya. Pernah ngelakoni maksiat? Iya. Betul semuanya. Setelah mereka kalau orang itu penjahat itu diapakan? Interogasi sama Allah. Orang kalau sudah diinterogasi, ditanya face to face, ya, empat mata kalau bahasanya orang sekarang, ya, antara seorang hamba dengan langsung dengan Allah, tanpa manusia yang lain tahu, maka di situ langsung dijelaskan, ditampakkan catatan-catatannya, terutama dosa-dosanya, rapot-rapotnya yang di situ ada merah-merahnya. Kamu tahu ini dosa-dosa kamu? Apa kata Rasulullah SAW? Inni satartu alaika fid dunya wa anna ghafartuha alaika fil akhirah, atau al yaum. Dulu di dunia kamu banyak dosa, tapi kamu banyak istighfar juga, kamu banyak juga sujudnya, kamu banyak kebaikannya juga. Dosa-dosamu tak tutupi, tidak aku tampakkan di hadapan manusia. Coba Pak, Bu, seandainya Pak, dosa kita, aib kita, kekurangan kita, kesalahan kita dibongkar sama Allah di dunia saja, ngeri, Pak. Makanya kalau kita berbuat dosa, berbuat maksiat, ketika kita langsung istighfar, kita minta ampun kepada Allah, kita bertobat, Allah sangat senang sekali. Kenapa? Dosanya ditutupi, Pak, Bu. Saat itu ditutupi.
Ya. Makanya nyun sewu Pak Bu nggih, maaf ya. Kalau ada orang maksiat, maksiat sekali, 2 kali, 3 kali, sampai berkali-kali, langsung ketahuan. Itu tandanya Allah sudah nggak peduli lagi, sudah muak dengan hamba tadi. Kenapa? Karena sudah diperingatkan sama Allah, ya. Juga dia berkali-kali berbuat dosa, mengulang-ulang tanpa dia bertobat, minta ampun, ya sudah. Oh, ini nggak butuh aku berarti ini. Iya, kalau orang itu sudah nggak butuh Allah, nggak minta pengampunan kepada Allah, ya sudah, Allah lepas, Allah tinggalkan. Kenapa Pak Bu? Fanasiyahum. Karena mereka itu meninggalkan Allah, melupakan Allah, maka Allah pun meninggalkan mereka. Ya itu, hati-hati Bapak Ibu. Makanya Allah selalu mengingatkan, wala takunu kalladzina nasallaha fansahum anfusahum. Jangan menjadi orang yang berani melupakan Allah. Nanti Allah akan melupakan orang tersebut. Adzan dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan. Jadi hisab yang ringan, dan dimana ketika seseorang nanti di hadapan Allah, maka Allah akan menunjukkan keburukan-keburukan dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba tersebut. Kemudian Allah mengampuni, memaafkan semua dosa yang dilakukan seorang mukmin tadi semasa di dunianya, sehingga orang tersebut akan mendapatkan apa? Keselamatan sehingga masuk surga. Maka dari sini kita bisa pahami, termasuk hisab yang ringan ini merupakan apa? Hadiah yang Allah berikan kepada orang mukmin yang semasa hidupnya mereka juga melakukan perbuatan baik, tapi di satu sisi juga mereka melakukan perbuatan buruk. Akan tetapi perbuatan baiknya mengalahkan perbuatan buruknya. Sebagian ulama mengatakan orang-orang yang dihisab dengan hisab yang ringan ini adalah orang-orang yang suka melakukan dosa tapi juga ingat kepada Allah. Di satu sisi juga orang yang suka berdosa tapi juga dia mudah untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang seperti ini ya, ada harapan untuk tidak tersentuh api neraka, diselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka Nabi senantiasa mengajarkan kepada kita untuk banyak berdoa. Di salah satunya doa yang mungkin belum kita hafalkan ya, maka mulai saat ini ya kita hafalkanlah. Ini penting sekali juga ya, untuk menambah daripada nanti pada hari kiamat keselamatan kita juga di akhirat kelak nanti. Apa doa yang diajarkan Nabi? Yaitu terkait dengan hisab yang ringan. Mudah, pendek. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Bagaimana doanya Bapak Ibu? Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah atau hisab yang ringan. Tidak bertele-tele, bukan hisab yang berat. Lain. Karena nanti memang ada kelompok-kelompok golongan yang dihisab dengan hisab yang berat. Nah, sebagian ulama mengatakan orang yang dihisab dengan hisab ringan mereka adalah dari kalangan orang-orang mukmin. Jelas. Perhatikan. Orang-orang mukmin yang ketika amalan kebaikan mereka dengan amalan keburukan mereka itu sebenarnya 50-50 ya, Pak Bu. Sama. Ya. Kalau ditimbang mungkin yang baik dengan yang buruk itu sama. Tapi karena Allah itu adalah Al-Afu wal Ghafur war Rahman war Rahim, suka memaafkan kesalahan hambanya, suka mengampuni dosa-dosa hambanya, ya sudah, itulah pemurahnya Allah, itulah rahmatnya Allah. Maka Allah betul-betul memberikan apa? Ujian kepada orang-orang mukmin yang diampuni oleh Allah. Allah memberikan kesempatan kepada orang-orang mukmin yang juga mereka diampuni dosa-dosanya, sehingga mereka tidak tersentuh dengan api neraka, sehingga mereka masuk surga disebabkan karena apa? Hisab yang ringan.
Sehingga orang yang masuk dalam kelompok hisab yang ringan ini, apakah diazab? Tidak. Mereka ternyata selamat. Mereka tidak akan diazab oleh Allah. Ya, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ya udah Ustadz, kalau gitu saya berbuat dosa, ya toh, biar nanti dapat hisab yang ringan ya. Jangan coba-coba. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang yang mudah bertobat. Ya, mudah bertobat dan tidak tahu kan namanya kematian itu sewaktu-waktu akan menjemputnya. Mungkin bisa jadi dia ketika dia berbuat dosa dia bertobat, ketika dia bertobat dia mati. Insya Allah orang seperti ini bisa jadi masuk dalam hisab yang ringan. Nah kalau orang macam-macam ya, saya berbuat dosa nanti tak tobat. Ya kalau nanti kematiannya pas dia tobat, kalau tidak, nah, bisa jadi nanti masuk hisab yang berat. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa ya, menentukan apakah dia nanti matinya baik atau buruk, apakah tobatnya diterima atau tidak. Maka jangan sekali-kali macam-macam mengatakan saya tak berbuat dosa saja, yang penting nanti bisa tobat. Iya kalau tobatnya diterima. Iya kalau nanti matinya itu dia dalam kondisi mentaati Allah atau sedang dia bertobat baru mati. Kalau pas dia berbuat dosa dan maksiat dia mati, apa yang terjadi? Innamal a'malu bil khawatim. Bahwa sesungguhnya apa? Amal itu ditentukan dengan akhir kehidupannya. Dan yang kedua, hati-hati. Kenapa? Karena ketika orang sedang berbuat maksiat, maka saat itulah dia dicatat sebagai orang yang su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang buruk. Orang yang su'ul khatimah, indikatornya dia akan melalui proses neraka dulu. Karena nanti ada azab kubur juga. Azab kubur, Bapak Bu, itu sudah dia rasakan, belum nanti di akhirat. Ya, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ada keinginan ya, saya tak bebas dulu, saya tak maksiat dulu, saya berbuat dosa dulu, tak seneng-seneng dulu. Ya, nggak masalah berbuat dosa, yang penting nanti istighfar, nanti sholat tobat. Ya, jangan sekali-kali seperti itu, Pak Bu. Karena kita tidak tahu namanya kematian itu ya suatu waktu nanti akan menjemput kita. Nah, para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengajarkan doa kepada kita ini ya sebagai umatnya, sebagai hambanya Allah yang beriman. Maka ketika kita minta kepada Allah hisab yang ringan, ini menunjukkan bahwa kita ini butuh kepada Allah agar dosa kita diampuni. Ya. Jadi kalau kita ini berdoa dengan doa ini, kita butuh kepada Allah supaya dosa kita diampuni. Kenapa? Karena orang itu kalau sudah dihisab dengan hisab yang ringan, diampuni nggak dosanya? Diampuni. Makanya tadi ketika percakapan antara seorang mukmin yang banyak berbuat dosa dengan Allah secara sendirian tanpa orang lain tahu, itu menunjukkan Allah menutupi kesalahan-kesalahan kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, kalau Allah itu sudah menutupi kesalahan kita, ya kita senang nggak Pak Bu? Senang ya. Tapi kalau sampai aib kita ini dibongkar sama Allah, celaka nggak kita? Celaka. Bahkan sebagian ulama salaf mengatakan dengan kalimatnya seperti ini: andai kata Allah tidak sayang kepada saya, tidak cinta kepada saya, mungkin Allah sudah menampakkan aib-aibku atau aib-aib saya. Bahkan ketika Allah sudah menampakkan aib-aib saya atau kesalahan saya atau dosa saya, maka tidak ada satupun orang yang mau duduk dengan saya. Kenapa? Diibaratkan dosa itu seperti bangkai yang busuk. Sampai para ulama salaf begitu tuh Pak Bu. Ibaratnya dosa itu seperti bangkai yang busuk. Kalau seandainya ditampakkan setiap kita dosa tampak, kira-kira ada nggak orang yang duduk dengan kita Pak Bu? Diibaratkan dosa tadi seperti bangkai yang busuk, bau nggak? Bau. Makanya nggak ada orang yang mau dekat. Maka disitulah Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, kasih sayangnya Allah, sehingga setiap kita berbuat salah, berbuat dosa, kita masih ingat kepada Allah, langsung ditutupi. Ya, tak tutupi kamu. Kamu masih sujud, kamu masih sholat, kamu masih betul-betul peduli dengan perintahku, perintah-perintah yang lain kamu jalankan, meskipun kamu juga banyak dosa, tenang saja, tak tutupi.
Itu, masya Allah. Begitu pemurahnya Allah Pak Bu. Nah itu, makanya hati-hati. Kadang-kadang orang berbuat dosa itu mereka sudah dibongkar aibnya, keburukannya. Orang yang suka korupsi, ketahuan korupsinya. Orang yang suka zina, ketahuan zinanya. Orang yang suka mencuri, ketahuan mencurinya. Orang yang suka minum, ketahuan minumnya, ya. Dan yang lainnya itu sebenarnya Pak Bu, itu dosanya sudah berlapis-lapis, sudah bertingkat-tingkat. Bahkan sudah tidak malu-malu lagi untuk berbuat dosa orang seperti itu. Ya sudah dibongkar sama Allah. Enggak sekali dua kali Pak Bu. Ya, makanya ini penting ya kita untuk memahami persoalan masalah hisab yang ringan ini. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kesimpulannya adalah bahwa kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apapun kita berharap meminta pertolongan kepada Allah agar senantiasa nanti pada hari kiamat kita diselamatkan dari siksa api neraka, dari azab Allah yang berat. Maka kita banyak memohon kepada Allah, banyak istighfar, banyak bertobat, ya. Dan juga sekali lagi jangan lupa untuk melantunkan doa ini, ya, yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma hasibni hisaban yasiro, ya Allah, hisablah diriku dengan hisab yang mudah dan ringan. Jangan sampai engkau hisab diriku dengan hisab yang berat atau hisab yang buruk, ya, sehingga engkau tidak mengampuni dosa-dosaku atau membiarkan aku di dalam neraka. Nah itu, dan sampai terjadi, karena dengan kita dihisab dengan hisab yang ringan, insya Allah, ya, ada harapan yang besar kita dimasukkan ke dalam surga tanpa tersentuh api neraka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya nasihat-nasihat, ya, yang kita sampaikan kepada para jamaah, khususnya nasihat untuk diri saya agar kita tetap terus tidak bosan-bosannya untuk berbuat kebaikan. Sekecil apapun kita lakukan kebaikan, karena nanti akan diajeni sama Allah, diaji sama Allah, diperhitungkan, dihisab, ya. Itu untuk menutup kekurangan kita, ya. Dengan kita berbuat baik sekecil apapun, itu untuk menutup kekurangan kita. Jangan kita abaikan, jangan sampai kita remehkan, karena Nabi pesan, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan menganggap remeh perbuatan-perbuatan yang baik sekecil apapun, meskipun kamu bertemu dengan saudara kamu dengan wajah yang sumringah, dengan tersenyum. Ini kan sepele tak Bu? Tapi ya, perbuatan baik yang kecil ini nanti bisa menutupi keburukan kita. Apalagi kebaikan kita yang banyak, dengan sedekah kita, infak kita, tahajud kita, baca Quran kita, sholat 5 waktu kita, jamaah kita, umroh kita, haji kita, baca Quran kita, ngaji kita, belajar kita, apa besar. Nah, berbakti kepada orang tua kita itu bisa menutup dosa yang besar juga. Kebaikan yang kecil bisa menutup kekurangan yang kecil, kebaikan yang besar bisa menutup keburukan dosa yang besar. Terus, ya. Kenapa? Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap menungso pasti nglakoni dosa. Ora enek sing gak nglakoni dosa wae. Cuman kadang-kadang Allah nutupi kita. Oke? Maka sebaik-baik orang yang dia berbuat dosa, langsung dia bertobat. Astagfirullah, tadi malam aku berbuat dosa. Astagfirullah, tadi saya telah membuat dosa kepada saudara kita. Astagfirullah, saya tadi aja melakukan perbuatan kesalahan ini. Istighfar, ya, minta ampun kepada Allah. Karena ini nanti akan bermanfaat di akhirat nanti, ya. Baik, saja kurang lebihnya para jamaah Bapak Ibu, kajian kita pada malam hari ini semoga bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita, bisa menambah iman kita, juga memperbaiki akhlak kita, pribadi kita, sekaligus meningkatkan kualitas amal ibadah kita kepada Allah, dan semoga Allah akan menghisab kita dengan hisab yang mudah nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saja kurang lebihnya, kalau ada kekurangan itu dari pribadi saya, kalau ada kelebihan itu datang dari Allah dan Rasulnya, wajib kita terima, jangan sampai kita ragu-ragu. Alhaqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa
مسلمون